Jadi untuk hari ini, sebagai sesi pertama barangkali adalah kita kenalan dulu ya, karena ini pertemuan pertama dan saya juga belum pernah bertemu dengan, teman-teman semua dan begitupun juga teman-teman juga sepertinya belum pernah ketemu dengan saya. Iya, makanya kemarin itu ya saya rencananya pengen pengen offline dulu ya untuk pertemuan pertama, tapi ya nggak apa-apa, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oke, pertama barangkali saya dulu ya, eee, nama saya Muhammad Fahmi seperti yang di absen, ya nama saya Muhammad Fahmi, asal dari, kota Makassar. Jadi saya sebenarnya dari Makassar, dari Sulawesi Selatan gitu. Dan, saya di UNESA sebenarnya ini baru dan sebelumnya saya di Makassar itu di salah satu perguruan tinggi. Saya udah 10 tahun di sana. Ya setelah 10 tahun di Makassar, akhirnya saya coba beralih, pindah ke UNESA. Alhamdulillah tahun ini bisa bergabung di UNESA bersama teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Untuk kualifikasi pendidikan, S1 saya di UIN, jurusan Prodi Manajemen, S2 di Kendari, saya melanjutkan studi S2 di Kendari tahun, 2011, selesai 2012. Kemudian, saya lanjutkan studi S3 2016 di Kota Makassar, di program studi, ilmu manajemen, ya. Seperti itu sedikit barangkali profil singkat saya, nanti, eee kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan juga boleh. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Selanjutnya saya pengen kenalan-kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di Zoom ini yang udah on cam ya, sembari saya absen dulu juga ya. Ini ada yang posisinya lagi di kampus nggak? Nggak ada. Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Emang nggak ada aktivitas hari ini di kampus, kuliah Nggak kuliah ada, Pak. offline? Hari ini hanya satu ini aja. Oh oh gitu. Baik baik. Oke. Iya, bentar ya saya absen dulu teman-teman. Digital crowdfunding ya, crowdfunding, oke. Ya, yang pertama Mbak, ini Rizky Hidayatullah, ada nggak? Belum belum ada? Udah ada Rizky Ada, Hidayatullah? Pak. Oh ya, Rizky Hidayatullah asal dari mana Mas? Mas Rizky? Halo, Mas Rizky? Ya, asal asal dari mana Mas? Pak. Oke, baik. Kemudian Lira Meira, Lira Meira Latifa. Iya, Bapak. Iya, asal dari mana, Mbak? Saya Asal? asli Surabaya, Pak. Oh, asli Surabaya. Oke. Tantri Dwipa Oktania. Hadir, Pak. Oh iya, asal dari mana, Mbak Tantri? Saya asal dari Sidoarjo, Bapak. Oke, Sidoarjo di daerah mana tuh? Daerah ini, Krian. Oh, Krian. Ya. Oke, baik baik. Jadi domisili di Sidoarjo sekarang. Iya, Bapak. Oh, iya, baik.
Selanjutnya Silvi Karina, Mbak Silvi Karina Fatin Serzia. Ada nggak, Mbak Silvina? Nggak ada ya? Oke, Mbak Silvi Karina Fatin nggak ada. Alvia Putri Ristias ada? Hadir, Pak. Oke, asal dari mana Mbak Alvia? Saya Asal dari Madiun, Bapak. dari Madiun. Madiun itu masuk Jawa Timur nggak ya? Enggak. Iya, Jawa Timur. Jawa Oh, Timur, Pak. oke. Oh, Jawa Timur. Oke, 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 baik. Selanjutnya Mbak Ratna Mei Saputri. Hadir Bapak. Oke, Mbak Ratna asal dari mana Mbak? Saya asalnya dari Tuban, Pak. Tuban. Tuban. Iya. Tuban di mana itu Tuban ya? Jauh dari Surabaya. 3 jam mungkin, Pak, kalau ini kendaraan naik mobil. Oh, oke, oke, oke. Baik, baik. Iya, Pak. Ya, kayaknya Mbak Ratna bareng teman-teman yang lain nih, sama Mbak Tantri, Mbak Alvia. Ini di kampus ya atau di mana nih? Iya, Pak, kita lagi bareng-bareng di kos Oh, saya, Pak. oh gitu. Oh, Iya. saya kira di kampus. Oke, oke, baik. Selanjutnya Mbak Dwi 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 Wahyuni. Ada nggak di? Hadir, Pak. Oh ya, Mbak Dwi asal dari mana, Mbak? Dari Surabaya. Surabaya. Surabayanya di bagian mana? Surabaya Timur, Utara, Barat, Selatan? Timur, Pak. Oh, Timur. Oke, Timur itu berarti daerah Mers ya. Mers sekitarnya ya? Iya, Bapak. Oke, oke. Baik, Salma Nabila ada? Hadir, Pak. Oke, Mbak Salma. Mbak Salma asal dari mana, Mbak? Asal dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Bekasi berarti daerah Jakarta sana ya? Iya, Bapak. Oke. Ya, berarti di sini ngekos, Mbak Salma, atau sama keluarga? Sama keluarga. Oh, oke, baik. Terima kasih, Mbak Adila Asma. Adila Asma ada? Ya, siang. Asal dari mana, Mbak? Oh, alasannya? Hmm. Oh, oh begitu. Oh, saya kira giginya nggak ada semua habis operasi jadi malu. Oh, jangan. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Diterima alasannya. Baik. Idon Marceka Muhammad Rifki. Ada? Ada, Pak. Mas Idon. Wah, Mas Idon baru bangun kayaknya. Enggak, Pak, nih kameranya kebalik, Pak. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Mas Idon asal dari mana, Mas? Jakarta, Pak. Wah, Jakarta, Jakarta. Jauh banget kuliah di Surabaya. Iya, Pak. Tinggal sama siapa di sini, Mas? Ngekos, Pak. Oh, ngekos. Oke, 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 baik. Berikutnya Sultan Dimas Nugraha. Mas Hadir, Pak. Sultan. Mas Sultan asal dari mana, Mas? Surabaya, Pak. Wah, Surabaya. Persebaya Surabaya. Bonek, Wani. Bonek. Waduh, Wani. berarti kita saudara ya. Saya The Maxman. Kayak saya Iya, makan. Pak. Tapi udah nggak anu ya. Cuman suka aja sampai saat ini nonton bola. Ya, Oke, Pak. nanti lah kita tribun bareng ya pas Boleh, Persebaya Pak. PTM. Siap. Oke, Mas Sultan ya. Oke, thank you. Muhammad Aldiansyah. Ada? Hadir, Pak. Ya, Mas siapa panggilannya ini? Mas Aldi, Aldi? Pak. Aldi, Mas Pak. Aldi asal dari mana, Mas? Surabaya, Pak. Tapi sekarang lagi ini, Pak, magang di Malaysia, Pak. Oke, sama yang di kelas K juga ada ya? Iya, Pak. Bagas namanya, Pak. Oh, itu satu tempat. Satu tempat, Pak. Cuma beda perusahaan. Oke, baik.
Oke, ini selama magang nanti, ini Mas Aldiansa dan siapa? Saya lupa namanya. Bagas Pak, Bagas namanya. Bagas, benar-benar Bagas. Mas Bagas ini wajib ikut kuliah ya? Kemarin infonya suruh ngerjakan tugas saja sih Pak sebenarnya. Kita Suruh. baru kembali sekitar bulan November Pak efektifnya. Oke, November berarti Iya. udah UTS ya? Iya, itu Pak. Ya nggak apa-apa sih karena memang ini kalau sampai ke Malaysia juga kan salah satu poin buat prodi kita sebenarnya, buat Baik, Pak. teman-teman mahasiswa juga. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kita daring, Mas Aldiansa diupayakan Kak sebisa mungkin bisa Ya, join baik. ya. Ya, Oke, nanti tugas saya share ke ketua tingkat. Oke, siap. baik. Berikutnya Mazen Haki Permana. Hadir, Pak. Ya, Mas Mazen asal dari mana? Panggilannya siapa nih? Mazen Haki? Panggilannya Mazen, Pak. Oh, Mazen. Mas Mazen asal dari mana, Mas? Saya dari Tegal, Pak. Tegal. Ya. Tegal itu daerah mana, Mas? Mohon maaf ya. Brebes, Pak. Brebes. Brebes. Masih Jawa Timur berarti ya? Masih Jawa Timur. Pantura itu loh, Pak. Oh. Enggak, udah Jawa Tengah malah udah deket Jawa Barat. Oh, udah Ya. dekat. Oh, gitu. Masuk Jawa Tengah. Udah dekat sama masuk Jawa Tengah. Oke. Ya, saya belum hafal daerah-daerah Jawa, Mas. Ya, baru sebulan di Jawa ini jadi belum ada. Makanya saya tanya-tanya asalnya dari mana gitu, supaya saya bisa tahu nama-nama daerah di sini. Oh, Oke ya. ya. Makasih Mas Mazen. Sama-sama, Pak. Zidan Sunda Velansa Rahmani. Ada? Oke, Mas Zidan. Panggilannya apa ini? Supaya saya nggak salah. Ini masih nggak ada suaranya. Ya kayaknya terganggu dengan audio kayaknya Mas Zidan ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya, saya nggak dengar suaranya. Cek. Oh ya udah oke. Panggilannya siapa ini? Dipanggil Zidan aja, Pak. Oh, Zidan. Oke, Mas Zidan asal dari mana, Mas? Dari Gresik, Pak. Gresik ya. Setelah apa? Seberangnya Surabaya ya. Perbatasan Iya, Surabaya. betul, Pak. Iya, Oke, betul, Pak. oke. Di sini ngekos atau pulang pergi ke Gresik? Pulang pergi, Pak. Oke, dekat kah? Di daerah Triorjo saja, Pak, 15 menit. Oke, dekat ya. Oke. Baik. Iya, berikutnya Farel Raffi Danendra. Hadir, Pak. Mana nih? Farel. Oke, Hadir, Mas Pak. Farel. Iya. Mas Farel asal dari mana, Mas? Saya dari Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Sidoarjonya di mana, Mas? Di tengah, Pak, di kota, dekat alun-alun. Oh, di Alun-Alun. Oke. Baik. Ya, thank you, Mas. Ada lagi yang belum saya absen ya? Saya, Pak. Siapa namanya? Silvika, Mbak Pak. Maaf, baru Silvika. Oh telat iya, Mbak. join tadi. Oh iya, Mbak Silvika. Mbak Silvika asal dari mana, Mbak? Dari Madura, Pak. Oh, Madura. Maduranya di bagian mana? Di Pamekasan. Oh, Pamekasan. Oke. Saya tahu Pamekasan karena suka nonton bola. Stadionnya ada di daerah Pamekasan kan? Iya. Iya, stadion Madura United. Oke, nanti saya penasaran itu Madura. Saya belum pernah nyebrang ke Madura. Lewat jembatan itu belum pernah saya. Ya, rencana nanti saya sama anak-anak tak mau nyebrang ke Madura jalan-jalan. Iya. Oke, saya kira udah semua ya dan ini sepertinya teman-teman udah hadir semua. Ada yang belum? Saya absen. Saya, Pak. Oh yes. Siapa namanya, Mas? Sang Arya Dava, Pak. Oke, Arya Dava ya.
Iya. Namanya kok nggak ada di absen, Mas? Iya, Pak. Masih belum KRS-an. Walah, siapa DPA-nya? Pak Kausar. Nah, nanti diurus secepatnya, Pak. Oh iya ya, nanti Iya. minta tolong diurus secepatnya, Mas ya. Baik, Pak. Oke, baik. Nanti dikonfirm saja, jangan sampai saya lupa. Permisi Pak. Saya juga. Bentar. Iya, saya kira seperti itu, teman-teman. Untuk pertemuan hari ini itu kita akan membahas terkait dengan digital crowdfunding, ya. Jadi, bentar, saya coba share screen. Ya, materinya udah kelihatan ya? Udah ya. Oke, baik. Jadi selama kita paparan sebentar, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan ya melalui langsung aja ngomong nggak apa-apa. Dan sepanjang kita mengikuti kegiatan perkuliahan, saya berharap teman-teman bisa lebih aktif nanti ya supaya saya nggak ngomong sendiri gitu. Ya. Oke, mata kuliah digital crowdfunding. Sebelum kita masuk ke mata kuliah digital crowdfunding ini, yang pertama adalah saya ingin jelaskan dulu apa yang akan kita capai untuk perkuliahan di digital crowdfunding ini ya teman-teman. Jadi tujuan daripada kegiatan kuliah kita untuk pertemuan pertama ini sebenarnya adalah kami berharap agar mahasiswa itu mampu menjelaskan kira-kira dasar-dasar crowdfunding itu seperti apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk learning outcome kita di kegiatan hari ini, oke, ya ini Sultan Dimas Nilef ya. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini yang saya harapkan adalah mahasiswa mengetahui kira-kira definisi dan dasar crowdfunding itu seperti apa. Kemudian mahasiswa mengetahui ya siapa saja yang menjadi stakeholders dalam crowdfunding, serta mahasiswa mengetahui bagaimana kira-kira proses daripada crowdfunding itu sendiri ya. Itu yang akan kita coba capai di dalam pertemuan pertama ini. Oke, teman-teman. Nah, untuk referensi saya menggunakan 2 buku ya berdasarkan diskusi saya dengan Pak Kausar sebagai tim kami di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah di materi Advance in Crowdfunding Research and Practice. Ini nanti e-booknya akan saya share ke teman-teman semua. Selain itu kita menggunakan buku yang berbahasa Inggris, tetapi untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu kita akan menggunakan buku yang berwarna biru ini, gitu ya. Sedangkan yang warna putih itu akan kita gunakan setelah UTS ya, setelah ujian tengah semester baru kita masuk ke buku yang warna putih ini ya. Kira-kira gitu ya untuk referensinya. Kemudian untuk kontrak kuliah ini berlaku baik itu aktivitasnya secara luring maupun daring ya teman-teman. Yang pertama adalah toleransi keterlambatan. Jadi untuk keterlambatan itu saya memberikan toleransi ke teman-teman itu paling lama 15 menit dari jadwal yang sudah kita tentukan atau yang sudah kita sepakati, kayak gitu. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman udah telat 15 menit, ya
nggak apa-apa, misalnya nggak ikut kuliah dulu, atau misalnya teman-teman ada problem, masalah, misalnya kendala, itu tolong nanti dikonfirm saja kepada saya sebagai pengampu untuk pertemuan 1 sampai dengan 7. Silakan dikonfirmasi saja. Misalnya, Pak, saya terlambat nih, Pak, gitu. Ya, alasannya misalnya apa gitu ya. Nah, jadi silahkan teman-teman sampaikan saja alasan keterlambatannya. Kemudian untuk komponen penilaiannya itu untuk tugas, kehadiran, dan sikap itu saya tempatkan di bobot 25%, UTS-nya itu 30%, dan UAS, ya, UAS itu 45%. Tetapi ini masih sifatnya fleksibel, di mana ini kalau misalnya saya nggak terlibat di pemberian nilai UAS, maka tugas, kehadiran, sikap, dan UTS ini akan saya akan susun ulang presentasinya sedemikian rupa sehingga itu bisa memenuhi 100%. Gitu ya teman-teman untuk penilaian. Dari semua komponen penilaian ini, salah satu yang menjadi perhatian penting dari saya adalah sikap ya. Sikap karena saya itu punya prinsip bahwa ya meskipun anaknya itu misalnya pintar dan lain sebagainya, tetapi ketika misalnya meskipun dia pintar tapi kalau sikapnya kurang bagus, etikanya kurang bagus, ya itu tentunya berdampak kepada penilaian saya secara pribadi kayak gitu. Jadi mohon maaf ya. Jadi tolong dikedepankan sikap, perilaku, etikanya dari teman-teman semua. Begitu ya untuk saya terkait dengan kontrak kuliah dan juga komponen-komponen penilaian ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan teman-teman, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Materi. Nah, sebenarnya crowdfunding itu apa sih sebenarnya teman-teman? Crowdfunding itu apa? Ayo silakan barangkali ngomong aja. Crowdfunding itu apa? Apa yang teman-teman pahami tentang crowdfunding atau setelah teman-teman melihat crowdfunding itu apa? Silakan Mas Arya. Ya, izin jawab, Pak. Setahu Ya, saya, silakan. crowdfunding itu merupakan sebuah pendanaan yang dilaksanakan oleh orang banyak. Seperti itu, Pak. Oke, pendanaan oleh orang banyak. Oke. Yang malu-malu ngomong silakan lewat chat saja, silakan, nggak apa-apa. Oke, crowdfunding terkait dengan pendanaan. Oke. Ada lagi yang lain bagus. Terima kasih Mas Arya. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan pandangannya terkait dengan crowdfunding? Crowdfunding itu sebenarnya apa? Ya, silakan Mas siapa ini? Ini namanya sesuai absen nggak? Indon, Pak. Oh ya, Mas Indon. Silakan. Ya, izin Pak menjawab. Ya. Crowdfunding itu seperti pengumpulan dana dengan tujuan tertentu, seperti contohnya tujuannya untuk sebuah proyek ataupun kegiatan sosial. Oke, jadi penggalangan dana terhadap satu proyek kayak gitu ya. Iya, Pak. Bagus. Oke, terima kasih. Jadi setidaknya teman-teman udah punya pemahaman mendasar tentang crowdfunding. Saya mau dengar dari perwakilan dari perempuan, dari wanita. Nih, siapa nih? Silakan. Yang ingin berkomentar, silakan. Crowdfunding itu apa? Oke, ada yang mau ngomong nggak ada?
Oh ya, silakan. Silakan, silakan. Hmm. 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 Ya, untuk satu project. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Oke, jadi intinya adalah crowdfunding adalah suatu aktivitas penggalangan dana ya. Kira-kira seperti itu ya, kita sepakat ya. Nah, memang secara ringkas kalau kita lihat dari gambar ini teman-teman, bahwa crowdfunding itu adalah aktivitas bagaimana orang-orang bisa bersama-sama, "Yuk yuk, ngumpul dana yuk." Misalnya kayak gitu. Nah, contohnya misalnya kalau dilihat dari gambar, yang saya tampilkan di samping ini ya, kayak gini. Misalnya nih, eee, Mbak Silvika misalnya. Mbak Silvika ini punya ide, pengen membuat, bohlam. Misalnya bohlamnya tuh selama ini kan bohlam kalau nggak bulat, panjang kayak gitu, pengen buat bohlam yang bentuknya misalnya segi 6 gitu. Saya nggak tahu gimana tuh modelnya segi 6 atau segi 4 lah misalnya. Dia berinovasi seperti punya ide. Tetapi di dalam, mengimplementasikan idenya itu dia nggak punya dana kayak gitu atau, memiliki keterbatasan dana. Sehingga dengan keterbatasan yang dimilikinya, dia mencoba menawarkan ke, platform crowdfunding untuk melakukan penggalangan dana. Siapa nih yang berminat, untuk mendukung ide saya? Misalnya, adalah misalnya Mbak Salma yang punya banyak, pendapat apa, misalnya punya dana, Mas Arya misalnya, Mas Indon, eee, dan lain sebagainya, itu apa, mengumpulkan dananya untuk bisa membantu Mbak Silvikat ini untuk mendukung proyek dia membuat bohlam. Ya. Nah, misalnya setelah bohlamnya jadi, misalnya ya udah dapat dana nih, bohlamnya udah jadi, itu tergantung kesepakatan awal. Apakah produknya yang dihasilkan ini akan dibagikan secara free terhadap si penggalangan dana, penggalang apa, yang apa namanya, yang memberikan dana, misalnya tadi Mbak Salma, masih apa, Indon dan lain sebagainya, itu dikasih tuh. Ini Mas, ini Mbak, bohlamnya udah saya buat nih. Bagus enggak? Ah, udah ini free loh buat Mbak. Saya belum lempar ke pasar. Mbak nih yang pertama kali saya kasih kayak gitu misalnya. Itu atau misalnya pengembalian dalam bentuk investasi misalnya ada keuntungan atau pembagian dividen sesuai dengan kesepakatan ya intinya seperti itu sesuai dengan kesepakatan awal ya gitu kira-kira kita bisa ilustrasikan seperti itu ya. Nah, secara definisi, kita coba definisikan terkait dengan apa itu crowdfunding. Nah, kalau kita definisikan, crowdfunding itu sebenarnya adalah metode pengumpulan dana atau penggalangan dana. Jadi, teman-teman sudah paham semua tadi ya. Saya bisa simpulkan semuanya udah paham. Kita sepakati semua bahwa crowdfunding itu metode mengumpulkan dana atau menggalang dana dari sejumlah besar individu. Jadi misalnya boleh sejumlah besar individu atau kelompok di mana mereka ini pengen mendukung suatu proyek. Nah, mendukung suatu proyek, entah itu proyeknya sifatnya komersil kayak entah ada kaitannya dengan aktivitas budaya, kemanusiaan, sosial, politik, lingkungan, maupun teknologi dan lain sebagainya. Apapun itu proyeknya mereka ingin dukung gitu. Sehingga mereka dengan uang yang mereka miliki itu mereka akan mendukung proyek mereka. Nah, tetapi menggunakan platform online gitu. Makanya Molik 2014 itu mengatakan bahwa crowdfunding itu seringkali nih ya, itu tidak menggunakan perantara keuangan tradisional. Jadi mereka nggak pinjam uang di bank,
gitu. Nggak apa namanya mengajukan deposit ya intinya nggak mengajukan pinjaman di bank, nggak melalui perantara keuangan tradisional lah, kayak gitu. Nah, itu aktivitas crowdfunding. Olehnya itu para pelaku crowdfunding maupun para pakar peneliti sepakat bahwa crowdfunding itu mencakup berbagai model untuk bagaimana bisa kita melakukan penggalangan dana atau pengumpulan dana. Tujuannya untuk mendukung suatu project. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau teman-teman ada ide mau pengen bikin project apa, ya ayo dilakukan aja melalui kampanye di crowdfunding. Jadi teman-teman campaign aja di platform crowdfunding, kemudian sampaikan ini saya ini mau bikin ini nih gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa jelas yang saya sampaikan. Mohon dikoreksi kalau misalnya saya ngomongnya agak cepat ya. Atau suara saya nggak jelas, mohon disampaikan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi crowdfunding adalah aktivitas untuk menggalang dana atau mengumpulkan dana. Nah, olehnya itu crowdfunding bisa dikatakan sebagai suatu inovasi keuangan. Ya, kenapa dikatakan inovasi keuangan? Karena crowdfunding ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau memanfaatkan dunia digital untuk bagaimana bisa menjembatani kesenjangan antara si pemilik ide atau calon orang yang punya project dengan calon investor gitu. Jadi kan biasanya tuh yang pemilik ide itu nggak punya apa-apa, misalnya pengen membuat usaha, dia mau pinjam uang di bank itu sulit karena kenapa? Kalau pinjam uang di bank itu biasanya syaratnya terlalu ribet, misalnya harus menjaminkan inilah. Sebenarnya ada kok pinjaman tanpa agunan, biasanya ada, tetapi mungkin besarannya yang nggak begitu besar karena pihak perbankan pasti telah melakukan analisis resiko. Berbeda dengan crowdfunding, karena crowdfunding ini bisa mengumpulkan lebih banyak uang karena ada investor yang tidak hanya satu orang tetapi banyak orang. Nah, kayak gitu kira-kira ya modelnya. Jadi teman-teman bisa urung-urungan dana kayak seperti misalnya arisan lah ya. Cuma bedanya arisan itu ya konsepnya secara tradisional. Oke, gitu teman-teman ya terkait dengan crowdfunding. Nah, di dalam crowdfunding itu ada banyak karena udah lebih satu ya. Ada lebih daripada satu orang stakeholder ya. Ada lebih dari satu orang, yaitu kalau kita ilustrasikan seperti ini, bahwa stakeholder dalam crowdfunding itu ada 3. Yang pertama adalah fundraiser, yaitu atau bisa kita namakan dia sebagai penggalang dana. Ya, penggalang dana. Penggalang dana itu siapa? Penggalang dana itu adalah orang-orang atau individu ataupun bisa organisasi yang menginisiasi kegiatan kampanye crowdfunding itu. Jadi mereka yang punya ide, mereka yang memiliki ide untuk mengumpulkan memiliki ide untuk membuat suatu proyek, kemudian dia menginisiasi untuk bagaimana bisa mengumpulkan atau menggalang dana. Jadi pada intinya ini mereka penggalang dana atau pemilik ide lah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk bagaimana bisa mendapatkan dana, maka dia menggunakan platform digital platform dan juga backer. Nah, sebelum kita ke digital platform, ini backer merupakan salah satu aktor yang bukan cukup ya, yang paling berperan penting di dalam keberhasilan aktivitas crowdfunding ini. Kenapa? Karena backer ini itu adalah mereka yang punya uang lebih untuk bisa mendukung aktivitas atau kampanye dari crowdfunding itu. Jadi mereka yang memberikan dana kepada si penggalang dana atau yang punya proyek itu.
Jadi pendukung ini dia yang support, ya dia yang dukung dalam bentuk finansial. Nah, kemudian yang ketiga stakeholder-nya adalah digital platform. Jadi karena ini konsepnya adalah crowdfunding digital, maka pasti harus ada platform digital untuk bagaimana bisa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya memaksimalkan atau membuat situs web. Nah, ketika misalnya membuat crowdfunding ini, ya platform crowdfunding ini punya situs web, itu sebaiknya menggunakan aplikasi juga, harus didukung dengan aplikasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa meningkatkan trust, kepercayaan seseorang terhadap platform tersebut. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi stakeholder itu ada 3 stakeholdernya dalam crowdfunding. Jadi ada fundraiser, ada backernya, ada platformnya, gitu ya. Nah, bagaimana kita coba menjelaskan secara detail ketiga stakeholder ini? Ya, yang pertama adalah fundraiser dulu. Nah, fundraiser atau si penggalang dana, ya. Jadi penggalang dana ini kalau kita tarik definisi, itu dia sebagai individu atau organisasi. Jadi boleh satu orang, boleh dalam bentuk organisasi, yang dimana mereka pengen proyeknya itu dibiayai, gitu. Pengen itu proyeknya itu punya dana. Sehingga mereka menginisiasi untuk itu tadi, bagaimana bisa menggalang dana dari masyarakat, dari publik. Nah, olehnya itu kalau kita lihat dalam berbagai literatur, penggalang dana ini disebut dengan fundraisers, creator, dan juga campaigners. Jadi kadang disebut seperti itu. Makanya fundraiser ini, penggalang dana ini punya atau meraih berbagai manfaat sebenarnya. Jadi tidak hanya mereka mendapatkan uang finansial, tetapi validasi pasar yang muncul dari penerimaan dan dukungan publik yang luas juga dia dapatkan. Di samping itu, dia juga bisa membangun hubungan dengan calon pelanggan dan juga bisa melakukan promosi pemasaran yang jauh lebih efisien. Kayak gitu. Kenapa? Karena ada bantuan platform, ada juga backers. Kemudian dia bisa mengumpulkan umpan balik yang berguna untuk pengembangan produk. Dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari backers, ya dari yang mereka yang investor tadi, gitu. Ya. Kira-kira gitu ya untuk fundraiser. Nah, adapun backers ini itu dia pendukung ya. Jadi pendukung yang ini ya, pendukung. Nah, backers ini kalau kita tarik definisi itu adalah individu atau organisasi yang menyediakan dana ya, menyediakan dana untuk bagaimana dia membiayai suatu proyek dengan tujuan tertentu. Ya, makanya kelompok backers ini banyak yang disebut sebagai funders gitu kan, atau supporters atau donors ya. Donors ini misalnya kegiatan crowdfunding yang sifatnya berbasis donasi. Jadi kalau berbasis donasi dia disebut sebagai donors. Kalau crowdfundingnya berbasis hadiah, maka dia disebut dengan sponsor. Kayak gitu. Nah, adapun backers ini punya manfaat menjadi backer. Apa manfaatnya? Yaitu mereka akan mendapatkan peningkatan pemberdayaan ya sebagai pelanggan, di mana salah satunya adalah dia bisa mempengaruhi desain produk di masa depan. Ya, dia bisa mempengaruhi desain produk di masa depan. Misalnya dia udah dapat tuh tadi bohlam yang didesain oleh Mbak Sylvia ya, misalnya bikin bohlam segi 4. Tapi bakers ini nggak senang. Wah, ini bentuknya segi 4 tapi aduh kurang estetik. Mungkin dibuat lebih estetik lagi untuk produk di masa depan. Nah, itu bisa. Oke, kemudian peluang untuk konsumsi mereka sendiri ya. Seperti tadi saya bilang bahwa ketika kita menjadi bakers, kita berpeluang untuk mendapatkan produk itu pertama kali sebelum produk itu launching di pasaran. Kayak gitu kira-kira. Ya, itu peran dari bakers. Nah, terakhir ya dari segi 3 stakeholder itu adalah platform. Nah, platform itu ya fungsinya sebagai aplikasi internet
Ya, jadi dia aplikasi internet yang dimana dia sebagai penghubung antara penggalang dana dengan backers, ya, di mana mereka sambil memfasilitasi pertukaran di antara mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi platform itu fungsinya seperti itu. Makanya platform ini sebenarnya harus mampu membangun trust, ya, kepercayaan kepada backers, karena backers itu nggak bakalan mendukung project itu kalau platform daripada crowdfunding ini kurang meyakinkan, ya, kira-kira gitu. Olehnya itu apa yang didapatkan oleh platform? Ada banyak hal juga yang didapatkan, misalnya menghasilkan pendapatan dalam bentuk biaya keberhasilan kampanye, ya, dan pembayaran untuk layanan pendukung. Jadi ketika si penggalang dana ini pengen melakukan campaign itu pasti ada biayanya. Dan disitulah platform itu mendapatkan biaya. Kemudian apalagi bisa meningkatkan reputasi platform. Jadi dan juga setiap kampanye membantu platform untuk membangun basis penggunanya sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya platform ini juga mendapatkan manfaat yang cukup besar dari adanya aktivitas crowdfunding digital yang ada saat ini. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman semua, bahwa stakeholder dalam crowdfunding itu sebenarnya ada piramida ini ya, ketiga hal ini. Oke. Nah, makanya teman-teman misalnya punya project nih, mau membuat satu project, ya sudah silahkan teman-teman membuat atau mengajukan campaign di di platform crowdfunding itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan teman-teman, silahkan. Oke. Ya, kayaknya ya silahkan. Oke. Ingin bertanya mengenai digital platformnya tadi, kan crowdfunding ini tadi ada backer, ada fundraiser juga. Nah, untuk menjembatkan ada web sama aplikasi. Apakah web sama aplikasi tersebut dibikin sendiri? Apa emang udah tersedia di dunia crowdfunding itu? Seperti itu, Pak. Pertanyaan Oke, saya. Terima kasih. baik. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya Mbak Silvika. Apakah si penggalang dana ini, fundraiser ini bikin sendiri gitu kan? Itu ya maksudnya ya? Platform itu ataukah kayak gimana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi namanya fundraiser itu cirinya ya, itu orang-orang yang duitnya lagi nggak ada tuh. Istilahnya kalau istilahnya lagi nggak punya dana, lagi nggak punya duit. Jadi mau ngembangin produk aja susah, apalagi ngembangin suatu website. Gitu, pasti butuh biaya yang lebih besar. Olehnya itu platform crowdfunding ini adalah platform yang sudah ada. Jadi orang yang berbeda, Mbak. Taruhlah misalnya Mbak Salma ya. Mbak Salma ini ngedevelop suatu platform crowdfunding. Misalnya namanya apa misalnya? Salma crowdfunding misalnya. Ini contoh ya. Itu bikin platform. Itu platform sendiri. Nah, sedangkan si penggalang dana ini itu akan mencari kira-kira platform mana yang paling bagus, yang paling dipercayai oleh orang sehingga dia mau menyumbang ke proyek saya. Dipilihlah Salma karena udah punya reputasi. Udah sejak 2017 misalnya. Platform ini udah 2017. Ya udah, saya coba ajukan kampanye, saya bikin flyer misalnya, ayo dukung dukung proyek saya, siapa yang berminat, monggo silahkan. Nah, itu melalui mana? Melalui platform. Nah, platform ini yang mempromosikan ke masyarakat kayak gitu. Seperti itu sistem kerjanya Mbak Silvika. Gitu ya. Nah, contoh ya. Oke, ada lagi? Mungkin silahkan. Oke.
Mungkin contohnya, Pak. Ya, contohnya bentar ya, tak bukain nih. Sebenarnya ada ya, bentar sambil saya kasih contoh, sambil saya lanjut dulu dikit ya. Nah, nih, contohnya di sini. Oke, ini udah tampil ya. Nah, jenis crowdfunding ya. Jenis crowdfunding itu kalau nggak ada pertanyaan ya, sambil sebentar saya kasih contoh. Nah, jenis crowdfunding itu sebenarnya ada dua secara umum ya. Ada pembiayaan yang sifatnya investasi, ada yang sifatnya non investasi. Ya. Jadi kalau yang sifatnya investasi artinya dia ikut berpartisipasi di kegiatan atau pembiayaan crowdfunding ini karena tujuannya dia pengen invest. Ya. Dia pengen invest. Dia pengen tuh ketika dia menyumbang ada feedback yang dia dapatkan. Ada yang sifatnya non investasi. Nah, untuk yang investasi itu ada dua. Ada dua. Yang pertama disebut dengan crowdlending. Crowdlending itu kayak gimana? Crowdlending itu misalnya nih seseorang pengen apa? Pengen membuat satu project tuh. Udah bikin project, abis itu dia carilah siapa orang yang pengen mendukung project saya. Nah, ketika projectnya misalnya udah berhasil, dia akan mengembalikan uangnya si A itu sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Taruhlah misalnya kayak gini ya. Misalnya si A ini penggalang dana atau yang lagi butuh duit, dia butuh dana 100 juta. Ya kan, 100 juta. Kemudian si B, C, D, E ini adalah backers. Ya. Backers ini punya uang masing-masing misalnya 25 juta, 25 juta, 25 juta. Ini anggaplah 4 orang ya, tapi kan nggak mungkin seperti ini ya. Ini contoh sederhana. Nah, ketika udah terkumpul 100 juta, tentunya melalui platform tadi, platform kirim uangnya ke sini, proyeknya jalan. Ketika proyeknya udah jalan nih, maka si A ini wajib mengembalikan uangnya 25 juta ke B, 25 juta ke C, dan seterusnya. Nah, kayak gitu sistem kerjanya. Nah, masing-masing ini tentunya nggak mungkin cuma 25 juta dong, plus bunga. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, dan dia diatur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya, tak kembaliin duit kamu 25 juta dalam misalnya 25 bulan. Ya, tetapi berarti 2,5 juta per berapa sih kalau 25 juta dalam 25 bulan? Berapa sih per bulan itu berapa? 1 juta, Pak. 2 juta ya, 2,5 ya? Gimana? Berapa? Kalau 25 bulan terus dananya per orangnya 25 juta berarti per bulannya 1 juta ke satu orang, Pak. Oke. Semuanya 4 juta. Oke, baik. Nah, plus bunga. Nah, seperti itu yang harus diberikan kepada si A selama waktu yang sudah ditentukan. Gitu, teman-teman ya. Nah, itu yang crowdlending. Nah, contohnya siapa crowdlending? Contohnya misalnya funding circle ya, yang ini. Nih ya. Contohnya ini. Funding circle ya. Nanti teman-teman cari aja di websitenya Funding Circle. Ini punyanya Inggris dan Amerika. Kalau Indonesia punya apa? Indonesia salah satunya yang menggunakan sistem crowdlending itu Modalku. Ya, Modalku. Modalku ini mereka hadir untuk bagaimana bisa membantu UMKM yang ada di Indonesia untuk bisa mendukung proyek mereka. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pembiayaan investasi adalah equity crowdfunding. Nah, equity ini kalau teman-teman ada yang main saham di sini nggak? Ada yang punya saham, bukan main saham. Ada yang punya investasi saham? Ada? Nggak ada? Pernah nyoba, Pak? Ada. Siapa yang punya saham? Masen? Pernah nyoba aja, Pak. Pernah nyoba. Terus kenapa sekarang udah nggak ada sahamnya? Soalnya butuh uang ya, Pak. Soalnya bukan uang dingin. Yang saya buat investasi itu bukan uang dingin itu loh, Pak. Oke. Bukan uang dingin, uang panas, uang kuliah. Iya, uang harian, uang untuk menjalani hidup sehari-hari.
Iya, 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 iya. Oke, oke, oke ya. Jadi memang ya itu tadi. Ketika teman-teman pengen menjadi bakers, ya, pengen menjadi baker, pendukung itu gunakan dana yang bukan dana yang panas, tapi dana yang bukan apa, dana yang memang buat investasi. Ya, supaya bisa lebih kelihatan. Nah, equity crowdfunding itu seperti apa? Seperti saham ya konsepnya. Konsepnya mirip tetapi berbeda. Berbeda dia lewat sistem crowdfunding. Nah, di mana seseorang ketika dia mengapa bergabung ke atau menyuplai ya, memberikan bantuan dana kepada eh, si penggalang dana itu, maka si backer itu akan mendapatkan bagian kepemilikan dari suatu organisasi. Nah, salah satunya yaitu Bizzer ya, punyanya Indonesia. Jadi ini mereka berbasis equity dan juga ya berbasis equity kalau saya nggak salah, Bizzer ini contohnya. Di mana Bizzer ini dia bagaimana bisa menghadirkan ratusan bisnis berkualitas mulai dari UMKM, waralaba, startup hingga industri film. Bahkan dia mendukung industri film. Jadi ketika misalnya teman-teman mensupport kegiatan ini, maka teman-teman akan mendapatkan bagian kepemilikan dalam suatu organisasi. Apa yang teman-teman dapatkan? Teman-teman dapatkan misalnya tadi ya, mereka butuh 100 juta. Teman-teman invest 2 juta. 2 juta ini itu nggak menjamin modalnya kembali semua, enggak. Tetapi apa yang diberikan? Dia akan diberikan misalnya 10-18% per tahun, misalnya dari total ini. Kayak gitu. Seperti itu dia konsepnya. Ya sama mirip dengan deposito ataukah apa yang dan sejenisnya ya. Kira-kira gitu. Nah, itu untuk pembiayaan yang sifatnya investasi. Nah, yang kedua, ada pembiayaan yang sifatnya non-investasi. Crowdfunding yang sifatnya non-investasi. Apa itu? Itu yang pertama adalah reward. Jadi, bentuknya reward crowdfunding. Reward crowdfunding itu memberikan dana, tetapi si backer ini nggak mengharapkan imbalan dalam bentuk uang. Tapi mereka cuma berharap, Mas, kalau ngembangin satu produk, tak dukung nih. Tapi kalau produknya udah jadi, tolong produknya dikirim ke saya dulu ya. Free loh. Kayak gitu. Jadi dia bukan dalam bentuk uang moneter, tetapi yang non moneter seperti itu. Nah, contohnya misalnya di Kickstarter. Ini punyanya Amerika ya. Di Amerika ini ada yang namanya Kickstarter. Ini juga salah satu pelopor daripada industri crowdfunding di belahan dunia ini. Kickstarter ini paling terkenal. Salah satunya mereka ini menggunakan sistem reward crowdfunding. Jadi ketika teman-teman mendukung proyeknya, teman-teman akan mendapatkan imbalan non moneter. Misalnya contoh nih, teman-teman sekarang akan dikembangkan misalnya iPhone, sekarang iPhone berapa sih? iPhone 16 ya, taruhlah misalnya akan dikembangkan iPhone 20 suatu saat nanti ya, mungkin dikembangkan iPhone 20 misalnya. Nah, ketika teman-teman mendukung proyek itu dan proyeknya udah selesai, teman-teman akan ditawarkan lebih dulu ya sebagai backer, sebagai pendukung dari proyek ini ya. Tentunya disesuaikan dengan seberapa besar kontribusi teman-teman di proyek itu, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman akan mendapatkan produk tersebut untuk pertama kalinya. Jadi sebelum dilempar ke pasaran, teman-teman udah dapat duluan. Ya, itu bentuknya reward. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya donasi. Ya, sifatnya donasi ini misalnya penggalangan dana, ya. Penggalangan dana tujuannya sebenarnya pada kepedulian sosial, aktivitas sosial. Jadi nggak ada sama sekali imbalan material yang memang kita harapkan. Benar-benar dalam konsep sedekah ya, istilahnya sedekah atau teman-teman menyumbang tapi tidak mengharapkan apa-apa, ya. Seperti itu. Salah satu contohnya di Indonesia itu adalah platform Kita Bisa, ya. Kita Bisa.
Jadi pernah dulu kita bisa juga dulu menawarkan donation crowdfunding itu untuk mendukung yang Palestina kemarin ya. Yang Palestina kemarin itu sempat ada, mereka sempat bikin donation crowdfundingnya. Jadi siapa yang pengen memberikan kontribusi pendanaan, mereka akan membuat itu. Mereka udah tentukan, misalnya kita butuh donasi untuk ini, melalui crowdfunding. Nah itu berbasis digital. Jadi kalau di mana, di Surabaya itu masih biasa nggak ya di lampu merah orang minta sumbangan kayak gitu? Masih biasa nggak? Biasa nggak di Surabaya? Atau udah kurang? Atau udah dilarang atau gimana nih? Sepengetahuan teman-teman, permintaan donasi biasa nggak? Ya, masih ada ya. Oke, masih ada dalam momen-momen tertentu. Ya, misalnya kalau di Makassar itu hampir tiap lampu merah itu ada tuh. Ya, bahkan ada orang-orang yang berkedok minta sumbangan, padahal itu ya sumbangannya nggak jelas, sumbangannya mau dibawa kemana kayak gitu. Ya, oke. Jadi misalnya ada terjadi kebakaran, rumah A misalnya kebakaran atau daerah A kebakaran, mereka udah apa sih namanya kalau di sini istilahnya urung-urungan dana ya, untuk kumpul-kumpul dana, urungan dana buat ngebantu si A ini, soalnya rumahnya kebakaran kayak gitu. Nah, konsepnya sekarang dialihkan ke dunia digital, bisa melalui crowdfunding ini, supaya tujuannya adalah kegiatan donasi ini memang tepat sasaran kayak gitu. Oke, nah contoh sederhananya misalnya saya buka ya, misalnya seperti ini, saya berikan contoh. Oke, misalnya bentar saya buka dulu contohnya. Di share. Oke. Ini pada nggak tidur kan? Oke. Ini tadi 16 orang, sekarang hilang satu. Yang left Muhammad Aldiansyah. Ya, Muhammad Aldiansyah masih ada? Nggak ada? Halo? Oke, nggak ada ya, mungkin. Oke. Jadi teman-teman, untuk contoh daripada digital crowdfunding itu seperti ini contohnya. Ya, teman-teman misalnya saya kunjungi nih Bizer ya. Bizer ini mereka bentuknya itu tadi konsepnya dia ekuitas ya. Nah, jadi teman-teman ketika berinvestasi di sini, maka teman-teman akan menjadi bagian daripada bisnis tersebut. Contoh misalnya, teman-teman pengen misalnya mendukung suatu proyek, bentar dari ini investasi bisnis. Nah, ya, misalnya teman-teman ingin mendukung proyek film Kodrat 2. Ini Kodrat 1 memang udah ada ya? Udah ya? Oke. Nah, ini misalnya dia butuh dana 1 miliar. Ya, butuh dana 1 miliar. 1 miliar ini mereka harus mencapai 1 miliar dalam 31 hari lagi. Nah, ini. Jadi silahkan teman-teman misalnya pengen berinvestasi di sini ya silahkan monggo ya. Nah, oke. Apa yang teman-teman dapatkan ya, misalnya teman-teman akan mendapatkan bagi hasil ya tergantung dari simulasi. Misalnya contoh ini simulasi investasi
Misalnya teman-teman investasi 1 juta misalnya, itu akan mendapatkan dividen misalnya 321.000 per tahun. Misalnya contoh kayak gitu ya. Nah, bagaimana buat si pemilik project? Jadi si pemilik project ini tentunya mereka harus bisa mencapai 1 miliar ini. Minimal 50 ya minimal kayaknya 1 miliar ya, minimal pendanaan itu 1 miliar. Jadi mereka harus bisa mencapai batas 1 miliar ini dalam 31 hari. Ketika ini nggak tercapai, maka biasanya proyek itu tergantung sih, apakah proyeknya itu akan tetap berjalan, ya, ataukah proyeknya dibatalkan. Nah, itu tergantung si pemilik proyek itu. Nah, apakah proyeknya akan tetap jalan atau kan seperti apa, ya, tergantung perjanjiannya nanti. Nah, taruhlah misalnya proyeknya udah sampai 1 miliar atau misalnya cuma 900 juta nih. Nah, barangkali filmnya tetap jalan. Filmnya tetap jalan, tapi mungkin misalnya yang tadinya 10 pemain, 10 pemain film mungkin jadi 9 atau jadi 8 kayak gitu. Ya. Atau misalnya tadinya syutingnya mau dilakukan di 5 kota misalnya, jadinya cuma 3 kota karena dananya nggak cukup. Ya seperti itu kira-kira. Nah, kalau dibatalkan konsekuensinya apa ya? Semua dana yang sudah diberikan oleh backers tadi itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Nah, kayak gitu model daripada konsep crowdfunding. Contohnya seperti itu. Ya. Ini contoh. Jadi ini bahkan ada yang pengen buka cabang ini kayaknya ya. Makanan dan minuman es krim. Kemudian ini banyak. Jadi teman-teman yang pengen menjadi investor di sini ya silahkan ya. Kalau di saham itu modelnya kurang lebih seperti ini juga ya. Di saham itu konsepnya seperti itu. Ya, konsepnya di saham juga mirip cuman kalau di saham itu gimana ya? Resikonya juga cenderung agak tinggi sama kok sebenarnya. Risikonya sama-sama tinggi karena semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan itu biasanya risikonya akan semakin tinggi ya. Sepakat ya kita itu ya. Ya, jadi jangan teman-teman mengharapkan mendapatkan imbal yang besar tapi risikonya rendah, itu saya belum temukan sih. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Oke. Ya, kalau nggak ada ya ini mungkin sudah cukup jelas ya materi hari ini. Saya Dan mau bertanya, Pak. silakan kita diskusi aja. Silakan, Mbak. Iya. Tadi sempat Bapak mention tentang resiko crowdfunding ya, Pak. Kalau untuk kekurangan crowdfunding sendiri itu apa ya, Pak? Karena kan mengingat ini melibatkan banyak pihak, jadi mungkin agak kurang percaya atau gimana nanti kekurangan lain apakah seperti itu atau ada lagi, Pak, barangkali? Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang mau membantu barangkali punya pemikiran kira-kira dari pertanyaannya Silviana? Ada yang pengen memberikan jawaban? Monggo silakan. Oke, kita diskusi nih teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya crowdfunding ini itu saya bilang tadi ya, tidak ada yang hidup ini nggak ada yang nggak punya resiko, pasti semuanya punya resiko. Nah, bahkan bisa dikatakan bahwa crowdfunding ini cukup besar juga sih resikonya. Ketika teman-teman nggak hati-hati, misalnya pengen menjadi backers, ya teman-teman nggak berhati-hati memilih platform. Ya makanya
untuk bisa meminimalisir itu, teman-teman harus memperhatikan apakah platform itu kalau di Indonesia udah terdaftar di OJK. Meskipun itu juga tidak menjamin 100%. Kayak misalnya kasusnya kemarin nih, punyanya Bosman ya, Bosman Mardigu Bosman itu sebentar, Santara kalau saya nggak salah, itu sempat bermasalah. Nih, nah. Nih, oke, Santara ya, Santara. Ini punyanya Bosman ini, Santara crowdfunding. Bahkan kalau di search di web itu udah ada yang menulis Santara penipu gitu, ya. Investre juga sama. Nah ini sekarang udah nggak aktif, ya. Ini sudah nggak aktif. Jadi Santara menawarkan urungan dana buat siapa saja yang berminat untuk mendukung suatu proyek tersebut. Nah, olehnya itu memang risikonya salah satunya ya itu tadi bisa kehilangan dana. Jadi tadinya pengen untung malah buntung kayak gitu, ya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai backers ya karena ini sepertinya risikonya besar ke backers juga. Apa yang harus dilakukan oleh seorang backers, seorang support, seorang donors adalah memastikan bahwa platform ini benar-benar bisa dipercaya, trust, terdaftar di OJK, dan selama ini mereka belum memiliki apa namanya hal-hal yang negatif. Nah, kayak gitu, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi risikonya bisa kita kehilangan dana dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah OJK sudah mengatur itu? Udah, ya. Tetapi apakah OJK bisa mengembalikan uang kita? Ya, itu pertanyaannya. Kira-kira kalau kita misalnya kena penipuan seperti itu, tapi udah diatur OJK ganti balikin duit kita atau enggak nih? Sepengetahuan teman-teman. Ya, sepengetahuan teman-teman kira-kira OJK balikin duit kita atau enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Iya. Jadi OJK ya dia cuman mengawasi ketika ada sesuatu hal yang tidak berjalan dengan baik, ya biasanya mereka akan coba meminimalisir supaya tidak menimbulkan resiko yang lebih besar. Ya, seperti itu teman-teman kira-kira. Ya, gitu Mbak Silviana ya. Mungkin ada yang mau menambahkan mungkin silakan. Oke. Oke, ini kira-kira modelnya gitu ya. Jadi crowdfunding itu konsepnya seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana Mbak Silviana? Ada lagi yang pengen ditanyakan, didiskusikan? Untuk itu sudah cukup jelas, Pak. Oh iya. Jadi Sudah pengen paham. Oke, jadi pengen menjadi apa nih Mbak Silviana? Pengen jadi penggalang dana atau pengen bikin platformnya atau pengen jadi backers? Untuk saya sendiri pengen bikin platform sih, Pak. Utamanya buat beasiswa Oh kuliah ya. barangkali. Oke, monggo silahkan ya. Jadi silahkan teman-teman mau bikin platformnya boleh. Kalau teman-teman punya kompetensi di situ silahkan. Itu jauh lebih baik. Atau misalnya teman-teman punya punya qualified untuk membuat atau buat bisnis ya silahkan. Atau sekarang punya bisnis nih, punya bisnis produk baru, pengen memproduksi produk inovasi produk tapi nggak punya dana. Ya teman-teman ya udah bikin aja, promosikan aja lewat crowdfunding, kampanyekan produk teman-teman di crowdfunding. Ya seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi konsep crowdfunding ini sebenarnya sesuatu hal yang baru di Indonesia, bahkan mungkin bagi sebagian orang ini ya mereka banyak yang masih belum tahu tentang itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan?
Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Baik. Oke. Nah, kalau saya sedikit cerita ya, kalau di mana? Di Makassar itu ya, di Makassar itu kalau mau nikah ya, kalau mau nikah buat laki-laki itu ada sistem namanya uang panai. Pernah dengar istilah uang panai? Itu ada filmnya nih. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen menikah, kemudian ingin melamar seorang wanita, wanita itu tentunya akan menentukan besaran uang yang harus dibawa oleh si calon laki-laki itu. Misalnya dia mintanya 50 juta atau 100 juta kayak gitu. Nah, itu barangkali bisa dibuatkan crowdfunding itu ya. Kira-kira kalau saya berpikir wah ini kayaknya menarik ini buat teman-teman orang-orang di Makassar, Sulawesi Selatan khususnya untuk bagaimana ya bisa mencari dana buat persiapan meritnya dia atau seperti apa. Ini bisa lewat Kita Bisa ya. Ini contohnya ya Kita Bisa. Kita Bisa itu konsep crowdfunding yang sifatnya sosial. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini buat yang lagi ingin ya menginisiasi kegiatan sifatnya sosial. Nah, atau zakat dan lain sebagainya. Nah, contoh ini ya, misalnya ada sekolah yang udah rubuh ya. Sekolah yang udah rubuh, dia pengen tuh ngumpulin dana sebesar 800 juta untuk menyelamatkan ini. Sekarang dana udah terkumpul 101 juta, sisa 88 hari. Jadi 88 hari ini mereka harus maksimalkan untuk mengumpulkan dana sampai dengan 800 juta. Gitu. Ya. Oke, jadi buat yang pengen menyumbang ya silakan. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ya kalau ada yang ditanyakan nanti langsung saja ngomong ya, nggak apa-apa on mic saja. Oke. Nah, kita lanjut lagi sedikit. Ya, jadi seperti itu. Jadi crowdfunding itu sebenarnya ada dua. Sebenarnya maksudnya ini investasi, maksudnya moneter dan non moneter ya. Sifatnya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada ranah sebagai fundraiser atau si penggalang dana ya. Jadi posisi kita sekarang adalah penggalang dana. Nah, apa saja proses-proses yang harus dilalui oleh si penggalang dana? Ya, prosesnya apa saja? Yang pertama, itu si penggalang dana itu mereka harus memperhatikan 3 proses ini. Yang pertama ada proses pre-campaign atau tahapan sebelum masa kampanye. Jadi ternyata crowdfunding itu ada kampanyenya. Jadi kalau pengen teman-teman menggalang dana itu mereka melakukan kampanye. Jadi ada tahap sebelum kampanye, ada ketika eksekusinya ya. Saat kampanye ini maksudnya kampanye itu yang maksudnya seperti ini ya teman-teman tadi. Ketika udah tampil seperti ini, ntar kampanye itu ketika dia udah posisinya udah seperti ini. Nih. Nah, ini udah kampanye ini. Nah, ini posisinya udah kampanye, campaign ini. Ini during campaign. Nah, sebelum sampai ke sini ya, sebelum sampai ke kita bisa mengcampaign produk atau jasa kita di platformnya crowdfunding, maka kita harus melalui proses pre-campaign. Ya, apa yang dilakukan di situ adalah teman-teman harus melakukan yang namanya planning, creation, dan review. Jadi ada 3 hal yang teman-teman harus pikirkan. Kalian harus pikirkan perencanaannya seperti apa. Misalnya, proyek ini itu tujuannya apa sih sebenarnya? Kemudian kebutuhannya apa, itu harus jelas semua. Ya. Dan kontribusinya untuk campaign yang lain itu akan seperti apa. Itu harus dipikirkan secara matang-matang. Kemudian kita harus membuat misalnya konten di media sosial dan lain sebagainya dan melakukan review. Nah, selanjutnya adalah masa during campaign. Itu di sini tahapan eksekusi kita. Nah, ada 2 hal yang harus dipikirkan di sini yaitu aspek manajemen dan hasilnya. Dan terakhir adalah post campaign.
post campaign ini tahapan di mana kita harus membangun relationship yang baik dengan dengan mitra kita, dalam hal ini adalah bakers. Oke ya. Nah, kita coba jelaskan satu-satu pre-campaign. Pre-campaign ini fokusnya sebenarnya pada persiapan kampanye sebelum diluncurkan. Ada 3 tadi saya bilang bahwa ada planning, creation, dan review. Nah, planning itu masa di mana kita sudah harus menentukan tujuan daripada kampanye kita itu apa, sasarannya apa gitu, untuk siapa. Nah, kemudian tujuan dan sasaran campaign ini maksudnya adalah teman-teman sudah mencari kira-kira saya akan melakukan kampanye sebagai orang yang membutuhkan dana di platform mana. Misalnya di Bizshare ataukah di Kitabisa atau di mana. Itu disesuaikan dengan tujuan kita. Ya, jadi tahap planning itu seperti itu. Teman-teman udah harus cari nih, saya mau mencari dana, kemudian campaign saya mau tempatkan di platform mana ya. Misalnya ada platform yang baru nih, ternyata platform yang baru ini lagi hype banget. Ya udah, kita masukin di situ. Ya. Nah, kalau udah dapat platformnya, udah pilih, hal yang berikutnya teman-teman harus pikirkan materinya seperti apa. Ya. Materinya seperti apa itu teman-teman harus pikirkan. Ya, kalau teman-teman nggak pikirkan itu susah. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya materi seperti ini ya. Ini ada orang membutuhkan dana. Ini mereka harus pikirkan playernya seperti ini ya. Kemudian seperti ini dan seterusnya. Ada videonya ya. Ini mereka udah pikirkan matang-matang. Ya, berapa yang dana yang dibutuhkan, tentang bisnis, profil bisnisnya seperti apa, lokasinya di mana. Ini udah harus dimatangkan di tahap planning tadi. Oke. Nah, di samping itu, teman-teman harus menguatkan kampanye teman-teman di mana? Di media sosial. Di media sosial ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk pembuatan maksud saya dia masuk pada aspek creation. Teman-teman membuat Facebook, membuat halaman Instagram, Twitter, dan sebagainya untuk teman-teman bisa mendapatkan umpan balik. Ya. Jadi ketika teman-teman udah punya materi nih yang ingin diunggah di platform yang udah dipilih, coba-coba teman-teman hadir dulu di media sosial, kemudian perlihatkan apa yang teman-teman rencanakan. Kalau responnya oke, gaskan. Kayak gitu. Ya. Habis itu teman-teman unggah materinya di salah satu platform yang teman-teman pilih, misalnya di Bizshare tadi ya. Teman-teman pilih misalnya Bizshare, teman-teman unggah. Udah diunggah, nanti platform ini akan meninjau. Jadi tidak langsung posisinya publish seperti ini. Ya. Nggak bakalan langsung seperti ini, teman-teman. Ya. Sangat industri otomotif, hiburan, terapkan. Oke, ini nggak bakalan launching seperti ini. Misalnya proyek film Indonesia Malam Pencabut Nyawa dan Tumbal Darah. Wah, ini udah selesai nih. Ya, ini berarti nggak lama lagi filmnya akan di launching dengan menggunakan pendanaan secara crowdfunding. Ya, ya, oke. Nah, sebelum tampil seperti itu, tentunya Bizshare ini akan meninjau dulu. Kira-kira campaign ini sudah mematuhi peraturan belum? Kemudian identitasnya lengkap nggak? Itu akan diverifikasi, ya, sehingga bisa dipastikan bahwa campaign yang sudah tampil di media itu tadi ya, di Bizshare itu adalah proyek-proyek yang kredibel. Proyek-proyek yang kredibel yang siap untuk didanai. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya hal yang harus dilakukan yang berikutnya adalah masa di mana kita sedang campaign. Nah, masa ketika kita sedang campaign, ada 2 hal yang teman-teman harus pikirkan sebagai fundraiser. Yaitu yang pertama adalah pengelolaannya, aspek manajemennya.
Jadi manajemennya harus dipikirkan dengan baik, manajemen dalam hal promosi, baik itu secara offline maupun online. Jadi teman-teman harus aktif di media sosial, misalnya memperkenalkan bahwa ini saya punya project nih. Barangkali ada yang pengen dukung, silahkan. Kalau nggak percaya langsung ke saya, langsung melalui digital crowdfunding yang udah saya paparkan di link ini misalnya. Ya, seperti itu. Jadi perlu ada platform media sosial yang mendukung itu. Boleh misalnya lewat Facebook atau ke Instagram, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Apapun itu yang teman-teman bisa gunakan. Ya. Nanti dari situ barangkali itu akan banyak respon dari komentar, saran mungkin, dan itu akan membentuk trust nantinya. Itu akan membentuk trust dan menghindari kehilangan calon kontributor. Ya. Selanjutnya teman-teman harus pikirkan juga hasilnya. Nah, hasil daripada skema campaign ini itu teman-teman harus pikirkan. Apakah teman-teman pengen menggunakan konsep di mana campaign ini kalau dananya nggak tercapai, proyek ini tetap jalan. Ataukah kalau misalnya proyeknya dananya nggak capai, itu proyeknya dibatalkan. Nah, itu harus dipikirkan dengan matang. Ya. Saya kasih contoh misalnya proyek yang ini ya, yang sementara dalam proses campaign. Misalnya proyek film Kodrat ini ya, itu membutuhkan 1 miliar. Ini mereka harus pikirkan nih, ketika batas minimum pendanaannya sebesar 1 miliar itu nggak tercapai, itu yang harus dilakukan apa? Apakah kita stop proyeknya, ya? Apakah proyeknya di stop? Kalau di stop, konsekuensinya apa? Dananya harus dikembalikan kepada backers secara utuh, pengembalian dana. Ataukah lanjut, misalnya yang terkumpul dalam 31 hari itu 900 juta. Maka proyeknya tetap harus jalan, tetapi konsekuensinya adalah penyesuaian dengan dana yang sudah ada. Ya, seperti itu kira-kira yang harus dipikirkan oleh teman-teman ya. Nah, olehnya itu dalam masa kampanye ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah selalu update di dalam memberikan informasi, gitu kan. Ketika ada komentar, saran, pertanyaan, permintaan, gitu kan, ya harus ditanggapi dengan cepat, gitu. Kemudian aktifkan jaringan untuk berkontribusi, sebarkan informasi melalui media sosial, gunakan strategi WOM. Nah, strategi WOM ini saya bisa katakan sebagai salah satu strategi powerful dan juga bisa menjadi strategi yang berbahaya. Ya, kenapa? Kalau WOM ini biasanya orang jauh lebih percaya ketika orang lain yang menyampaikan dibandingkan si pemasar. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi misalnya nih Narendra ya, misalnya dia jualan produk A. Kemudian dia jualan ke Mas Rizky misalnya. Mas Rizky ini biasanya nggak percaya sama Narendra karena dia yang menjual. Dia biasanya percaya sama orang lain yang pernah beli produknya Narendra. Misalnya Mazen pernah beli produknya. Dia bilang, wah produknya bagus itu. Saya udah pernah coba misalnya, saya udah pernah beli. Nah, akhirnya biasanya kita jauh lebih percaya kayak gitu. Itulah WOM. Tetapi ketika WOM-nya negatif, ini yang berbahaya. WOM-nya negatif itu bisa mempengaruhi 3-5 orang pelanggan, sehingga itu bisa mempengaruhi kita kehilangan pelanggan yang banyak. Kayak gitu. Makanya strategi WOM ini bisa menjadi efektif, bisa juga menjadi bumerang. Ya. Dan hal yang penting juga di dalam during kampanye ini, upayakan ketika kita sudah menjanjikan satu project kepada backers, pada pendukung kita, upayakan itu bisa dilaksanakan. Ya, usahakan bisa dilaksanakan. Kayak gitu. Dan aktif untuk mengingatkan pembaruan-pembaruan berkala kalau ada. Ya. Oke. Nah, terakhir terkait dengan tahap setelah kampanye. Nah, tahap ini
itu ada 2 poin penting, yaitu memenuhi janji kampanye dan mengembangkan hubungan lebih lanjut. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini? Yaitu yang pertama, teman-teman terus berikan pembaruan dan informasi kepada para pendukung. Kemudian tetap tanggap terhadap komentar, saran, pertanyaan, permintaan, itu kita harus tetap tanggap, responsif. Ujung-ujungnya adalah apa? Ujungnya sebenarnya adalah bagaimana supaya atau bagaimana agar project, ketika teman-teman punya project jadi campaign di masa-masa yang akan datang, itu dia ingin terlibat lagi. Makanya perlu sebenarnya membangun loyalitas sebenarnya di sini, ya, loyalitas. Jadi bagaimana orang tetap berminat untuk menjadi bagian daripada proyek kita. Jadi kalau mereka puas dengan proyek yang sudah kita jalankan, biasanya mereka akan mendukung ketika kita butuh dukungan dana di kemudian hari, kayak gitu, ya. Seperti itu kira-kira ya teman-teman semua. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Oke. Ya. Ini sepertinya udah pada tidur semua, mendengarkan dongeng. Ya, jadi ini bagusnya ya kalau Zoom. Jadi ini bisa join, habis itu ya kita nggak tahu ya aktivitas teman-teman semua. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin kalau dari saya belum ada, Pak. Belum ada, gitu. Ya. Oke, Saya mau silakan tanya, Mbak. Pak. Ada nggak? Kalau untuk kita sebagai penyedia platform crowdfunding itu apakah ada minimal nominal penggalangan dananya ya Pak untuk bisa dipercaya oleh OJK atau untuk oleh perusahaan-perusahaan lain seperti itu? Oke, jadi kalau Gimana? Halo. Atau kita pitching ke beberapa pengusaha terkait proyeknya itu saja, Pak. Oke, baik. Nah, kalau untuk jadi misalnya kayak gini ya, pertanyaannya menarik, bagus sekali pertanyaannya Mbak Sylvia. Kalau kita pengen bikin, Mbak Sylvia tertarik pengen membuat platform kan? Mbak Silviana ya? Iya, Mbak Pak. Silviana, pengen tertarik buat, Pak, saya mau bikin project, saya mau bikin platform nih buat urunan dana equity, crowdfunding misalnya. Mau bentuknya equity atau misalnya lending ya. Atau misalnya bentuknya sosial. Itu sebenarnya saya belum dapat sih detailnya terkait dengan berapa besaran dana, tapi itu diatur oleh OJK. Jadi nanti kalau misalnya tertarik, nanti Mbak Silviana coba nanti membaca aturan terkait dengan izin usaha dari crowdfunding itu sendiri. Tapi besarannya ya saya kurang tahu detailnya. Ya barangkali yang jelasnya bukan 1 juta lah. Ya, ya bukan 1 juta, mungkin ya sekitar miliaran atau berapa gitu. Itu saya belum dapatkan detailnya untuk pendirian usaha platform ya, platform crowdfunding. Soalnya ini platform ini sangat berbahaya kalau misalnya nggak dibuat atau dibuat syarat untuk mendirikan platform itu buat gampang, itu bahaya. Itu bahaya banget. Sehingga OJK mengatur untuk penawaran membuat platform ini itu diatur oleh OJK. Misalnya berapa biaya atau berapa dana awal yang harus disiapkan, ya, modal yang pertama yang harus ada gitu kan. Misalnya 2 miliar misalnya, ya. Oke, seperti itu. Dan
biasanya itu sepihak crowdfunding ya, pemilik usaha virtual itu mereka minimal biasanya membutuhkan dana 2 miliar. Itu harus dibuktikan ke OJK. Supaya kalau misalnya terjadi resiko, dana itu yang bisa digunakan untuk membayarkan kerugian-kerugian kalau misalnya terjadi permasalahan di kemudian hari. Ya, seperti kasusnya Santara ya. Santara itu punyanya Bosman itu sekarang bermasalah itu. Ya, Santara. Jadi barangkali untuk menghindari hal tersebut bisa terjadi, maka OJK akan mengatur terkait itu. Ya, untuk detailnya Mbak nanti coba dicari aja detailingnya. Tapi sepengetahuan saya besarannya itu sekitar 2 miliaran ya. Entah 2 miliar, 3 miliar saya nggak tahu, tapi sekitar segitulah dana yang harus dimiliki sebagai modal awal untuk membuat platform digital. Bukan modalnya si penggalang dana ya, bukan. Modalnya si platform itu. Ya, modalnya si platform itu. Oke. Ya. Modelnya si ini ya, Pak Konato. Ya, modalnya si ini, si penggalang dana ini. Ini ya. Jadi si penggalang dana ini harus punya duit banyak ini. Ya, minimal dia punya duit ya 2 miliar barangkali ya. 2 miliar sampai 3 miliar. 2M sampai 3M untuk bisa membuat platform. Ya, dan barangkali ada beberapa persyaratan khusus lah. Karena dia yang bersifat pengumpul dana. Jadi sebenarnya yang menjadi bank di sini kan kalau teman-teman pahami konsep bank itu kan, konsep bank itu sebenarnya adalah pemediasi bank antara orang yang kelebihan dana, ya kan, dan orang yang membutuhkan dana kan, seperti itu kan konsepnya bank. Jadi yang punya uang banyak, bawa uangnya, simpan uangnya di bank uangnya si ini dibayarkan ke sini, gitu kan? Konsepnya bank seperti itu ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya, jadi bank itu seperti itu. Nah, digital crowdfunding cara kerjanya kurang lebih mirip seperti itu. Ya, kurang lebih mirip seperti itu. Oke, Mbak Silviana gimana? Jelas nggak apa yang saya sampaikan ya? Atau kurang jelas? Monggo. Iya Pak, sudah cukup jelas. Untuk nanti detailnya coba saya cari di berbagai website mungkin Pak. Iya. Terima kasih. Baik, ya, baik ya. Terima kasih. Ya. Oke. Ini nih ada saya dapatkan nih Mbak Silviana ya. Untuk syaratnya ya, bentar tak liatin. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau konsepnya mau pengen buat equity crowdfunding, Mbak. Ya, jadi kalau untuk equity crowdfunding berbasis layanan urunan dana itu sudah diatur di Peraturan OJK nomor 57 tahun 2020. Itu bentar. Nah, ini penyelenggaraan berbentuk PT harus memiliki modal disetor minimal 2,5 miliar. Wah, berarti mbaknya ya apa 2,5 miliar ya yang harus disetor ketika mengajukan permohonan perizinan gitu ya. Jadi 2,5 miliar. Jadi kalau mbaknya udah punya duit 2,5 miliar ya monggo silahkan. Itu belum termasuk mendevelop websitenya dan juga aplikasinya, gitu Pak ya. Ya kira-kira gitu. Ya ada lagi teman-teman silahkan. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kira cukup jelas mungkin. Dan kalaupun misalnya ada pertanyaan, nanti kita diskusi lagi di pekan depan ya, teman-teman.
Dan ya ini sepertinya juga udah pada tidur semua. Ya. Oke. Nah, selanjutnya barangkali saya akan membagikan tugas buat teman-teman semua sebagai bahan evaluasi materi kita hari ini, program kita hari ini. Bentar. Oke, nah untuk materi kita hari ini teman-teman, kita evaluasi dengan bentuk tugas dan tugas individu 1. Ya, untuk tugas individu pertama, teman-teman saya minta untuk mencari minimal 3 platform crowdfunding yang ada di Indonesia atau di luar negeri, luar Indonesia, yang dimana ketiga platform tersebut termasuk dalam pembiayaan investasi dan non-investasi. Jadi monggo saya minta teman-teman untuk mencari 3 platform ya, minimal 3 platform, boleh 4, boleh 5. Jadi nggak boleh 2 ya, minimal 3 platform crowdfunding yang ada di Indonesia atau boleh yang ada di luar ya. Selanjutnya setelah teman-teman sudah mendapatkan webnya, platformnya, teman-teman buat makalah yang membahas terkait ketiga platform tersebut. Jadi boleh 3, kalau misalnya 4 ya bahas 4 detailnya. Sehingga kita bisa memahami, oke, ini crowdfunding ini masuk kepada crowdfunding lending kah, ataukah ekuitas, ataukah dia bentuknya rewards, ataukah sifatnya donors kayak gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Gitu kita pengen tahu gitu. Ya, jadi itu secara detail, kemudian mungkin contoh-contoh bentuk kampanyenya di platform itu bisa pokoknya dibuat semenarik mungkin dalam bentuk makalah. Nah, tugasnya ini dalam bentuk PDF aja, teman-teman ya. Dan saya berikan waktu untuk mengumpulkan itu dalam 2 pekan. Ya, 2 pekan secara elektronik ya, menggunakan file PDF di link yang sudah saya siapkan ya. Sebentar saya share linknya ke PJ-nya, ke ketua kelasnya untuk didistribusikan ke teman-temannya. Nah, untuk estimasi atau batas waktu pengumpulan itu tanggal 16 September sebelum perkuliahan kita dimulai ya. Jadi sebelum hari perkuliahan kita itu sudah terkumpul semua dan akan saya close Google Form-nya. Jadi kalau Google Form-nya udah saya close, berarti teman-teman udah nggak bisa kumpulin tugas lagi. Gitu ya. Itu. Oke. Kemudian untuk tugas individu jelas. Halo? Jelas tugas individunya? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Oke, kalau udah jelas, selanjutnya bentuk tim. Ya, bentuk kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini untuk satu kelas itu berapa orang sih sebenarnya? Dalam satu kelas ini di kelasnya kelas apa yang 2021 P ya kalau saya nggak salah ya. T, Pak. Oh ya, P. Ini P berapa orang dalam satu kelas yang aktif? Ini aktif semua kayaknya. Itu berapa orang satu kelas? Halo? Itu satu kelas berapa orang? 17. Ya, 17 orang. 17 kita bagi 6 kelompok itu kira-kira dapatnya berapa orang per kelompok? Oke, berarti tak ganti ini ya. Oke, berarti bukan minimal 4 orang. Jadi base-nya adalah kelompoknya. Jadi minimal 2 orang satu kelompok. Jadi bisa 3 orang. 2 sampai 3 orang ya, enggak boleh lebih gitu. Nah, untuk kelompoknya sebelum saya bagi kelompoknya, untuk materi-materinya udah saya siapkan di slide ini, nanti teman-teman tinggal pelajari ya masing-masing kelompok. Misalnya kelompok 1 itu membahas kemajuan dalam penelitian dan praktek crowdfunding saat ini. Kemudian sejarah crowdfunding dalam konteks pasar keuangan modern. Kemudian model strategi dan pilihan crowdfunding.
perkembangan industri crowdfunding secara global, keadaan pasar crowdlending, dan penilaian resiko, dan bagaimana studi kasus yang terjadi terkait dengan crowdfunding. Jadi kelompok 6 ini dapat jatah terkait dengan studi kasus. Jadi studi kasusnya bisa 2 sampai 3 case tadi terkait dengan crowdfunding yang ada saat ini, ya. Oke, gitu ya. Nah, untuk kelompoknya saya yang bagi atau teman-teman yang bagi nih? Bagi sendiri aja, Pak. Bagi sendiri aja. Ya wes lah, tak kasih waktu bagi sekarang. Coba sekarang dibagi, dibikin, ditulis di chat. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk membagi kelompoknya. Silahkan. Ketua tingkat barangkali PJ-nya ya. PJ-nya yang membagi, silahkan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, gimana kelompoknya udah? Silakan di-share di chat Zoom supaya kita segera menentukan siapa kelompok 1. Jadi ditulis aja dulu tim 1, tim 2 sampai tim 6. Habis itu saya tentukan misalnya tim 1 itu kelompok berapa gitu. Ntar kita acak.
Oke, gimana? Ada yang nganu kan? Siapa yang bagi kelompoknya? Oh, ya wes. Nggak usah terlalu lama, langsung aja. Oke, ya nanti supaya kita tentuin lah. Tim ini masuk kelompok 1. Oke, sudah. Ya udah cukup saya rasa. Ya silakan tolong dimasukin aja di chat yang udah ada, yang belum saya yang lengkapi. Silakan. Oh ya pas. Oh ya boleh. Baik, terima kasih. Jadi pas 3 orang per kelompok ya.